Burung merupakan hewan yang mempunyai kemampuan terbang. Burung biasanya dikenal karena kicauannya yang merdu, warna bulunya yang cantik, atau gaya terbangnya yang anggun. Tapi sebenarnya burung punya cara bertahan hidup yang luar biasa unik. Ada yang jago berkamuflase, contohnya burung frogmouth yang bisa menyerupai batang pohon hidup. Ada juga yang mengandalkan kecepatan terbang, seperti burung walet. Tapi ada satu jenis burung yang punya kemampuan bertahan hidup yang berbeda, bukan menyamar, bukan juga terbang cepat, tapi menggunakan racun yang ada di dalam tubuhnya. Salah satu burung beracun ini berasal dari genus Pitohoi yang bisa ditemukan di Papua Nugini. Dalam video ini kami akan membahas burung dari genus Pitohoi yang memiliki racun di dalam tubuhnya. Pada tahun 1989, ada seorang ahli burung dari Amerika yang sedang melakukan perjalanan ke hutan Papua Nugini. Namanya Jack Dumbaker. Tapi di video ini mari kita panggil beliau dengan sebutan Pak D. Jack, biar terasa lebih akrab dan bersaudara. Tujuan Pak D. Jack melakukan ekspedisi ini cukup mulia, yakni meneliti keanekaragaman burung di wilayah tropis yang masih jarang ditemukan manusia. Di tengah rimbunnya pepohonan, Pak D melihat seekor burung kecil yang terjerat di jaring penangkap. Bulunya mencolok, berwarna hitam dan oranye terang. Karena hatinya baik dan rajin menabung, Pak D Jack pun menolong si burung. Tapi kebaikan Pak D malah dibalas dengan musibah. Tangannya dipatuk. Tak lama luka bekas patukan itu terasa terbakar lalu mati rasa. Sesuai pepatah, air susu dibalas air tuba. Tapi Pak D Jack justru penasaran. Sebenarnya burung apa ini? Kok bisa-bisanya bikin tangan saya terbakar dan mati rasa? Rasa ingin tahunya makin dalam. Setibanya di camp, Pak D konsultasi dengan ahli kimia dan akhirnya Pak D Jack mulai mengumpulkan sampel burung-burung tersebut untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh Pak D Jack membuahkan hasil bahwasanya burung yang sudah mematuk tangannya ternyata mengandung racun, dan racun tersebut bernama batrakotoxin. Batrakotoxin dikenal sebagai salah satu racun paling mematikan yang pernah ditemukan di alam dan lebih berbahaya dibandingkan cyanida. Kenapa racun batrakotoxin lebih berbahaya dibandingkan cyanida? Karena cara kerja racun ini yakni membuka saluran natrium di sel saraf dan otot dan tidak membiarkannya tertutup lagi. Akibatnya sinyal di tubuh terus mengalir tanpa henti. Secara sederhana, makhluk hidup yang terkena racun ini, maka saraf-saraf dalam tubuhnya akan terus menyala dan otot-otot terus bekerja tanpa henti, sehingga bisa mengakibatkan konslet jantung secara tiba-tiba. Sementara cyanida mematikan dengan menghentikan produksi energi di dalam sel. Tubuh jadi lemas, organ gagal berfungsi, lalu mati perlahan. Ada 3 spesies burung dari genus Pitohoi yang diketahui menyimpan racun mematikan di dalam tubuhnya. Mereka adalah Pitohoi ticraus, Pitohoi kirchocephalus, dan Pitohoi velugineus. Ketiga spesies ini endemik di Papua Nugini. Ketiganya mengandung senyawa racun batrakotoxin. Racun ini paling banyak ditemukan di bagian kulit dan bulu mereka. Meski dalam jumlah kecil, juga bisa ditemukan pada otot dada. Penelitian laboratorium menunjukkan tingkat toksinitas yang berbeda di antara ketiga spesies. Pitohoi ticraus berada di peringkat pertama sebagai spesies yang paling beracun. Hanya butuh 10 mg ekstrak kulitnya untuk menyebabkan kejang dan kematian pada tikus laboratorium dalam waktu kurang dari 20 menit. Di urutan kedua ada Pitohoi kirchocephalus dengan efek serupa pada dosis 20 mg dan waktu kematian antara 16 hingga 18 menit. Sementara itu,
Pithehoi ferrugineus menunjukkan efek yang jauh lebih ringan. Dibutuhkan 40 mg ekstra kulit untuk memberikan efek yang sama, dan waktu kematiannya lebih lambat, antara 30-40 menit. Masyarakat Papua sendiri sudah mengenal sisi gelap burung ini jauh sebelum dunia sains mencatatnya. Mereka menyebutnya burung sampah karena tidak layak dimakan. Jikapun terpaksa untuk dimakan, bagian kulit dan bulunya harus dikuliti terlebih dahulu, baru bisa disantap dan dijadikan hidangan yang enak.